Jadi sebenarnya sekalian menjelaskan yang nomor 2 ini, yang paling dominan yang membedakan antara sifat idbak dengan isti'la yang ditinggalin 3 tadi, ingat ya, 3 ditinggalinya. Apa yang 3 yang tinggalin di isti'la? Qaf, ghain, kha. Yang paling membedakannya adalah ketika dalam kondisi apa? Coba, ada yang bisa jawab? Iya, siapa jawab itu? Oke. Ketika dalam keadaan harokat kasrah. Apa yang membedakannya? Sod, dot, to, zo yang masuk kepada idbak ketika berharokat kasrah, dia tetap tebal. Dibaca to, tu, tui, tetap tebal. Sementara yang 3 lagi yang tertinggal di isti'la tadi, qaf, ghain, kha, dia dalam kondisi ketebalan yang paling lemah. Dia tetap tebal, huruf isti'la itu tetap tebal, tapi dalam kondisi yang paling lemah ketebalannya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah naon. Udah sering nih di Allah dulu. Nah, siapa jawab itu? Atih lagi. Nah, namanya istilahnya adalah tafkhim nisbi. Ya. Tafkhim itu tebal, nisbi itu dinisbatkan. Jadi ketebalan yang dinisbatkan kepada kelemahannya. Nah, jadi yang membedakannya itu yang paling dominan membedakannya itu adalah di harokat kasroh. Jadi qaf, ghain, kha dalam keadaan kasroh dia jangan dibaca ui, hui, jangan, tapi ti, li, khi, begitu. Dan catatan jangan juga dibaca seperti tipisnya huruf lain ketika berharokat kasroh. Contohnya huruf apa misalnya? Mi, si, ri, itu kan tipis jelas. Nah, kalau qaf, ghain, kha jangan dibaca setipis itu. Dia tetap tebal tapi dalam keadaan yang paling lemah. Jadi dibaca kira-kira ya, kalau bahasa mudahnya bacanya biasa aja. Ti, coba. Ti. Jangan ti, tapi ti. Tetap ada tebalnya sedikit. Ti. Ri. Ri. Khi. Ya, jangan baca khi. Nah, jangan. Ya. Itu yang membedakannya ya. Dan sebagai tambahan catatan sedikit aja untuk di kepala aja, tafkhim nisbi itu barusan kan qaf, ghain, kha dalam keadaan kasrah. Dia juga masuk ketika dalam keadaan sukun yang sebelumnya kasrah. Sukun yang sebelumnya kasrah. Tapi qaf enggak termasuk. Karena kalau qaf termasuk, maka qaf menjadi huruf qalqalah. Iqa. Nah, tapi kalau yang 2 lagi dia tetap jadi tafkhim nisbi. Ya, contohnya coba. Ya, enggak kha dulu. Afwan, wain dulu ya. Ya, jangan dibaca iyo. Nah, afril, jangan, tapi afril. Coba afril. Ya, jangan juga dibaca afril. Dia tipis-tipis jangan. Dia tetaplah huruf isti'la. Tebal tapi dalam keadaan yang paling lemah. Coba ya. Afril. Siapa baca itu? Jangan Rio. Siapa baca Rio itu?
Siapa? Ya, nggak usah, jangan ngaku. Ya, jangan dibaca Rio, tapi Ri. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba. Rabbana la tuzigh qulubana. Afrigh alaina. Ya, kalau kho sama ikhwanina. Ya. Ingat ya rambu-rambunya ya, bertemu dengan qaf, ghain, kha dalam keadaan kasrah, dia tebal tapi dalam ketebalan yang paling lemah. Jangan dibaca ti, ri, khi dengan sama dengan kasrah yang lain, jangan. Salah, keliru.